Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triangelita dari kelas FA 212A reguler dengan NIM 2102081. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Rizky Nispi Ramdini, Magister Sains. Baiklah, izinkan saya memulai presentasi. Pada praktikum kali ini, membahas tentang penggunaan tanda baca. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu memahami ejaan sesuai dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan mampu memilih kalimat yang sesuai dengan PUEBI berdasarkan aturan pemakaian tanda baca dari berbagai artikel di media sosial. Artikel yang digunakan merupakan artikel bebas yang ada di internet. PUEBI sendiri adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bisa dikatakan bahwa PUEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang dapat digunakan untuk membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUEBI, maka tulisan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam menulis karya ilmiah, dibutuhkan bahasa yang baik dan benar yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, karena karya ilmiah merupakan sumber ilmu yang akan dipakai sebagai referensi bagi penulisan karya yang lain. Jika sebuah karya ilmiah menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditakutkan akan terjadi kesalahan atau banyak penafsiran pada tiap-tiap orang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dibutuhkan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan di dalam PUEBI terdapat juga aturan tanda baca. Tanda baca digunakan untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Dan saya telah mendapatkan beberapa contoh penerapan PUEBI tanda baca di sebuah artikel yang bisa dilihat pada hasil praktikum berikut. Yang pertama, saya menemukan tanda titik pada contoh kalimatnya itu obat pilek yang bagus untuk selanjutnya merupakan activate sirup titik. Fungsi tanda bacanya itu titik itu dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, ada tanda baca koma pada kalimat pemicu anosmia dapat disebabkan hidung tersumbat, permasalahan pada sinus, tumor di dekat saraf, luka otak, ataupun COVID-19. Tanda koma sendiri berfungsi untuk di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kemudian saya juga menemukan tanda titik koma pada kalimat masih ditemukan perilaku yang salah dalam penggunaan antibiotika yang menjadi resiko terjadinya resistensi antibiotik. Di antaranya, resepan antibiotik secara berlebihan oleh tenaga kesehatan. Adanya anggapan yang salah di masyarakat bahwa antibiotik merupakan obat dari segala penyakit, dan lalai dalam menghabiskan atau menyelesaikan treatment antibiotik. Tanda titik koma sendiri dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kemudian,
Selanjutnya, saya juga menemukan tanda titik dua pada kalimat obat tradisional dibagi menjadi 3 golongan, yaitu jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Fungsi kata titik dua sendiri terdapat pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kemudian saya juga menemukan tanda hubung strip pada kalimat gas-gas CO yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di luar bisa masuk ke dalam tubuh. Tanda hubung strip sendiri dipakai untuk menyambung unsur kata yang berulang. Kemudian saya juga menemukan tanda pisah strip pada kalimat Winnie, NTT, siang hari itu mobil atau oto dalam bahasa Melayu Kupang mulai memasuki pekarangan bebatuan SD Negeri Manufonu Winnie, Desa Humusu, C. Kecamatan Usana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara TTU atau Nusa Tenggara Timur NTT. Tanda pisah strip sendiri dipakai mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Kemudian saya juga menemukan tanda tanya pada kalimat, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui keaslian dari sebuah video? Adakah cara Adakah cara agar kita tahu video yang viral itu asli atau hanya hoax saja? Tanda tanya pada kalimat ini dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian, saya juga menemukan tanda seru pada kalimat, "Halo Bunda, bagaimana kondisi Bunda memasuki bulan kelima ini? Tenang ya Bunda, masih dalam kondisi kehamilan yang masih begitu dinikmati oleh ibunda kebanyakan." Tanda seru pada kalimat ini dipakai untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Kemudian saya juga menemukan tanda elipsis pada kalimat, buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu, dan obat. Semua tergantung pada keputusan politik. Tanda elipsis pada kalimat menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Kemudian ada tanda petik 2 pada kalimat, pokoknya harus benar-benar kering, tidak mungkin mengeluarkan uap jika plastik dalam keadaan kering, ucap ya. Tanda petik pada kalimat ini mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Kemudian ada tanda petik tunggal pada kalimat, Presiden mengatakan pernyataan tersebut baginya hanyalah hal-hal kecil. Tanda petik tunggal dipakai pada kalimat untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya ada tanda kurung pada kalimat pijat bayi untuk meringankan penyakit bilirubinuria atau penyakit kuning. Tanda kurung pada kalimat dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kemudian ada tanda kurung siku. Pada kalimat Elton John adalah penyanyi legendaris asal Inggris, lahir pada 1947, yang mempunyai banyak lagu terkenal. Salah satunya Candle in the Wind. Tanda kurung siku pada kalimat dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Kemudian
ada tanda garis miring. Pada kalimat dapat dilakukan di seluruh rumah sakit, kabupaten atau kota di Indonesia. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Kemudian ada tanda penyingkat atau apostrof. Pada kalimat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disingkat UUD 1945. Terkadang juga disingkat UUD 45, UUD RI 1945. Tanda penyingkat atau apostrof pada kalimat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Kesimpulannya, penggunaan tanda baca pada setiap kalimat memiliki arti dan pemahaman yang berbeda-beda. Tanda baca sangat penting digunakan pada suatu karya tulis ilmiah dan artikel karena tanda baca merupakan tanda yang digunakan pada suatu ejaan sehingga dapat memperjelas suatu ejaan dan menunjukkan struktur dari sebuah tulisan serta jeda pada saat pembacaan. Juga, tanda baca dapat digunakan untuk memahami makna dari tulisan yang tepat. Saran dalam menggunakan tanda baca pada artikel dan karya tulis ilmiah harus memperhatikan fungsi dari penggunaan tanda baca pada tulisan agar mudah dipahami bagi pembaca. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.